Halo Sobat Komsos, kembali lagi berjumpa dengan saya Maria Marliani Manae pada program Komsos Keuskupan Sibolga kita, Orsik, obrolan seputar iman Katolik. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai Injil pada hari Minggu biasa yang ke-33. Di kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan seorang pastor yang mungkin baru pertama kali ini ya jadi narasumber pada program Orsi kita. Langsung saja kita berikan kesempatan kepada pastor kita untuk memperkenalkan diri sekaligus pelayanan di mana. Silakan pastor. Ya, terima kasih kepada host Komsos Keuskupan Sibolga yang meminta kepada saya untuk memperkenalkan diri. Memang sebagiannya sudah ada yang mengenal saya ya di keuskupan kita, terutama rekan-rekan imam, umat juga demikian. Tapi karena ini untuk seluruhnya, maka bagus juga permintaan dari host untuk saya memperkenalkan diri. Nama saya Romo Aloysius Barut, dipanggil Romo Aloy, boleh juga lebih keren Romo Al. Ya, kalau mau lebih keren Romo Al. Iya, Romo Al. Ya, saya sehari-hari bertugas di Seminari Menengah Santo Petrus Ektolang sebagai rektor. Sudah menjalani tahun kedua di tempat ini. Saya senang ada di tempat ini karena ada di rumah pembinaan, sekaligus juga alam di sini sangat membantu ya untuk permenungan dalam kehidupan. Terima kasih. Udah selesai Romo, ada Ya. yang mau disampaikan? Udah cukup ya? Ya, saya kira cukup. Baik Romo, nanti kita akan mengulas tentang Injil pada hari Minggu biasa yang ke-33. Maka sebelum itu kami minta Romo untuk memimpin kita dalam doa pembuka. Dipersilakan. Baik, umat beriman Kristiani, kita bersama-sama berdoa pada kesempatan ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Bapa kami yang maha baik, Engkau senantiasa mengasihi dan mencintai kami dengan memberikan kepada kami banyak hal untuk kami miliki dan kami kembangkan. Kami mohon kehadiran-Mu dalam kekuatan Roh Kudus untuk menyertai kami pada kesempatan ini, agar kami dapat mengisi waktu ini berbagi pengalaman hidup rohani kami dari sabda Tuhan yang akan kami timba dalam bacaan Injil hari Minggu biasa ke-33 tahun 2023 ini. Demi Kristus pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik Romo, terima kasih untuk doa pembukanya. Langsung saja sebelum kita mengulas Injil pada hari Minggu biasa yang ke-33, kami minta juga Romo untuk membacakan Injil pada hari Minggu biasa yang ke-33. Baik, saya bacakan Injil. Kita dengarkan bersama. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada murid-muridnya. Hal kerajaan sorga itu seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberinya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu dan memperoleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian dan mendapat laba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu
datang dan membawa laba 5 talenta. Ia berkata, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah memperoleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik dan setia. Karena engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara kecil, maka aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta, katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah mendapat laba 2 talenta." Maka kata tuan itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Karena engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, maka aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat Tuan tidak menabur, dan yang memungut di tempat Tuan tidak menanam. Karena itu, aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan di dalam tanah. Ini, terimalah milik Tuan." Maka jawab tuannya itu, "Hai engkau hamba yang jahat dan malas. Engkau tahu bahwa aku menuai di tempat aku tidak menabur, dan memungut di tempat aku tidak menanam. Seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai akan diberi sampai ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil. Dan buanglah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan ada ratap dan kertak gigi." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik Romo, terima kasih atas kesediaannya untuk membacakan Injil pada hari Minggu biasa yang ke-33. Ya. Oke, langsung saja Romo, dari Injil yang barusan Romo bacakan, kira-kira apa yang bisa Romo jelaskan dari Injil tersebut? Dipersilakan. Ya, Injil Matius tadi kita mendengar, kalau sepintas kita ikuti, seolah-olah langsung menuju kepada sebuah talenta. Tapi kalau kita masuk lebih dalam, arah dari apa yang mau disampaikan oleh Tuhan Yesus itu adalah bagaimana akhir zaman itu atau hari penghakiman itu tiba. Apa yang harus dilakukan oleh setiap orang sebelum akhir zaman itu tiba. Dan ini sebuah contoh yang menggambarkan tentang akhir zaman dan apa-apa yang harus dilakukan oleh orang menuju akhir zaman yang tidak tentu waktunya itu kapan dan di mana. Karena itu dalam menuju akhir zaman yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, baiklah setiap orang itu belajar untuk bangun dalam dirinya kesetiaan, bangun dalam dirinya itu rasa tanggung jawab.
Itu arah dari apa yang disampaikan oleh Yesus ketika ia berbicara tentang penghakiman terakhir, tentang kedatangan kerajaan, tentang akhir zaman. Itu yang sepintas saya tangkap gambaran dari bacaan Injil tadi. Baik Pastor, terima kasih untuk penjelasannya mengenai sekilas tentang apa yang Pastor lihat dalam Injil pada hari Minggu biasa yang ke-33. Baik Romo, terima kasih untuk penjelasan sekilasnya mengenai Injil pada hari Minggu biasa yang ke-33. Oke, boleh saya lanjut pertanyaan seterusnya, Romo? Oke. Baik Romo, di sini saya mau bertanya, mungkin Sobat Komsos di rumah juga akan mempertanyakan hal yang sama ya. Mengenai Injil hari Minggu biasa yang ke-33 ini, bagaimana dia menggambarkan dalam kehidupan konkret kita? Ya, seperti apa gambarannya? Baik, terima kasih pertanyaan yang baik itu. Untuk bisa menjelaskan dalam kehidupan konkret kita sehari-hari mengenai Injil ini, baik kita lihat dulu gambaran awal bagaimana Yesus sampai mengangkat pokok tentang talenta itu dalam rangka apa dia hubung-hubungkan itu. Pertama dulu sebelum sampai ke perumpamaan ini, dalam pengajaran Yesus kepada murid-muridnya itu, pertama dia mengangkat tentang sikap berjaga-jaga dalam menantikan kedatangan tuannya. Sikap berjaga-jaga itu dia gambarkan mengenai hamba yang setia dan hamba yang tidak setia. Hamba yang setia itu hamba yang senantiasa berjaga-jaga menantikan kedatangan tuannya itu entah dari mana saja. Dan ketika Tuhan datang, dia sedang berjaga-jaga dan didapati oleh tuannya itu orang ini sedang bekerja. Dia bertanggung jawab dengan pekerjaannya. Pekerjaannya sebagai seorang hamba. Ingat, pekerjaan sebagai seorang hamba itu adalah dalam kaitan dengan raja, dia berjaga-jaga menantikan kedatangan Tuhan. Sedangkan hamba yang tidak setia, ya entah tidak ada di tempat, pergi kemana, tidur bermalas-malasan. Itu yang pertama yang diungkapkan oleh Yesus dalam Injil Matius pasal 24 ayat 45 sampai 51. Dan yang kedua itu mengenai 10 orang gadis. Dalam Injil Matius pasal 25 ayat 1 sampai 13. Di situ digambarkan 10 orang gadis ini yang menantikan kedatangan pengantin. 10 orang gadis menantikan kedatangan pengantin yang datang malam hari. Ada dari 10 itu masing-masing membawa obor. Ada 5 orang disebut gadis yang bijaksana dan 5 orang gadis yang bodoh. Gadis yang bijaksana dikatakan mereka itu membawa obor dengan minyak penuh di dalam obor, tapi ada juga cadangannya. Ini penting, ada cadangannya. Cadangan itu sebagai antisipasi kalau habis stok utama di dalam botol obor itu. Sedangkan gadis yang bodoh itu yang tidak membawa cadangan sama sekali. Padahal kedatangan pengantin ini tidak tahu jam berapa, pukul berapa. Maka butuh kesiapan dari dalam diri mengantisipasi segala sesuatu. Dan begitulah kedatangan kerajaan itu. Ya, seperti hamba yang setia tadi dan gadis yang bijaksana selalu mengantisipasi dan berjaga-jaga. Tentu sikap ini sikap yang baik, yang positif. Sementara yang ketiga itu Yesus mengangkatnya dengan gambaran talenta. Sama dengan yang pertama tadi, Injil Matius tadi tentang hamba yang setia, tentang gadis yang bijaksana. Sama dengan yang ketiga ini, tapi yang ketiga sekarang Yesus mengajaknya menuntun orang ke dalam talenta-talenta. Talenta itu dikatakan dari 3 orang ada yang mendapat 5 dan ada yang mendapat 2, ada yang mendapat 1. Itu dibagi oleh tuannya. Tuannya yang hendak pergi jauh. Artinya di antara mereka ini tidak ada yang tidak dapat. Semua dapat. Tapi sekarang dari yang mendapat ini, apa yang harus mereka lakukan? Ya, harapan Tuhan adalah mereka mengembangkannya, mereka memperluaskannya. Mengembangkannya seperti hamba yang menerima 5 talenta itu, dia kembangkan dan dapat 5. Dan yang 2 talenta dia kembangkan, dia dapat 4. Ya. Dan yang satu lagi, sikap yang satu ini sama sekali tidak mengembangkannya.
talenta itu gambaran tentang bahwa setiap orang yang mendapat tugas tanggung jawab itu perlu dikerjakan dengan baik agar diri orang itu makin berkembang dalam banyak hal. Dan ketika ia berkembang dalam banyak hal, disitulah dia ambil bagian dalam kesiapan dirinya bahwa ketika datang hari Tuhan itu nanti, atau penghakiman itu, atau akhir zaman itu, dia sudah berbuat sesuatu yang membantu dirinya dan membantu orang lain juga, bahwa dia menjalankan tugas tanggung jawabnya dengan setia. Ya. Begitu ya Romo ya. Terima kasih Romo. Baik Romo, kalau dikaitkan dalam konteks orang muda, kebetulan saya orang muda, dan kita tahu bahwa orang muda Katolik ini adalah salah satu tonggak utama dalam gereja Katolik ya. Iya, kalau dikaitkan dalam konteks orang muda, apa yang harus dilakukan oleh generasi muda ini terkait dengan talenta tadi? Iya, silakan Romo. Ya, kalau kita bicara talenta itu bicara bakat tentunya ya. Kemampuan. Saya kira Horst juga paham sedikit atau paham banyak tentang talenta itu. Bicara tentang talenta itu sering orang katakan bicara tentang bakat. Bakat yang bagaimana? Ya, ada orang katakan ya alamiah. Oh, alamiah yang bawaan. Oh, itu ya, berarti bakat bawaan, bakat alamiah. Tetapi dia itu hanya bisa tumbuh dan berkembang kalau itu dipraktekkan dengan tekun. Kalau kita merujuk pada bacaan ini, 3 orang tadi itu setiap mereka itu ada bakatnya, tapi jumlahnya berbeda masing-masing orangnya dalam perhitungan tadi jumlah. Ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1. Tapi kita lihat semua dapat. Nah sekarang sikap mereka apa? Yang mereka dapat itu ada yang mengembangkannya, menginvestasikannya, lalu menjadi bertambah. Yang satu lagi menanamnya ke dalam tanah, tidak berbuat apa-apa. Ya. Bakat-bakat alamiah itu yang dibutuhkan untuk berkembang adalah orang harus melakukan sesuatu, bertindak, berbuat untuk melakukan sesuatu. Tindakan, perbuatan yang tekun mengembangkannya akan seperti hamba yang menerima 5 talenta. Dia mendapat ganda hasilnya, akan seperti hamba yang menerima 2 talenta, dia mendapat ganda hasilnya. Atau yang malas untuk bertindak, untuk mempraktekkannya, maka dia tidak mendapat apa-apa. Bahkan akhirnya diberikan kepada orang lain. Kita contohkan saja Horst. Ya, kamu kan Horst. Ya, Horst ya, Horst. Kamu punya bakat host, ya bakat host, ya bakat itu ada, tetapi kalau tidak ada juga kamu mau kembangkan, maka kamu tidak akan dapat menunjukkan kepada orang bahwa kamu ini punya bakat host. Dan ketika kamu terlibat pelan-pelan dalam kegiatan-kegiatan, aktivitas-aktivitas yang kecil-kecil, yang sederhana, mulai di situ wawancara orang, tanya jawab orang. Di situ orang melihat ada bakat ini dan mungkin bisa dinaikkan dia ke kelompok ini, ke tataran kegiatan ini, aktivitas ini. Ya seperti sekarang inilah. Ya tentu karena kamu menekuninya. Sikap tekun untuk mengembangkan bakat itu, itulah yang membuat nanti kita tumbuh dan berkembang dan baik. Dan ini menjadi pertanggungjawaban akhir dari kehidupan kita. Ingat itu. Jadi bicara orang muda tadi. Ya, bicara orang muda identik dengan berbicara mengembangkan potensi, mengembangkan bakat yang ada. Tapi bahwa dia juga nanti harus mempertanggungjawabkan pada akhirnya. Itulah yang disebut dengan perhitungan tadi. Perhitungan Tuhan tadi itu menunjukkan ini penghakiman. Ya, kau orang muda juga akan mendapat penghakiman. Sebenarnya terlepas dari muda atau tuanya ini,
siapa saja yang tekun mengembangkan talentanya atau bakatnya itu, pada akhirnya semua harus diperhitungkan. Artinya setiap orang nanti mendapat penghakiman. Tapi jauh lebih bagus orang muda ini ketika mendapat talenta itu berkembanglah, bertekunlah dengan talenta yang ada. Tapi kita juga perlu fasilitas kan, yang dapat menstimulus pengembangan bakat itu. Intinya bahwa orang muda itu dalam pertumbuhan, perkembangan yang begini cepat dunia kita sekarang, harus gerak cepat juga untuk dapat menangkap dirinya, bakat-bakat apa yang perlu ditumbuhkan dan dikembangkan. Tapi bakat ini tidak semata-mata untuk dirinya, tapi ingat tadi bahwa kau sudah menerima, punya tanggung jawab untuk mengembangkannya, sebab pada akhirnya nanti kamu akan dimintai pertanggungjawaban. Ya, sampai ke situ. Bakat tidak boleh dipermainkan. Nah, itu dah untuk kaum muda ya. Bakat tidak boleh dipermainkan. Apa itu tidak boleh dipermainkan? Artinya kau tidak mengembangkannya, kau diamkannya dengan sikap malas, dengan masa bodoh, dengan acuh tak acuh. Ingat itu, rupanya bakat talenta ini ada tanggung jawab akhirnya. Bukan tidak ada maksud itu diberikan kepadamu. Nah, itu orang muda harus semangat dan berterima kasih bahwa rupanya semua dapat. Ya. Berarti setiap kita pasti ada bakat ya Romo ya? Ya, setiap orang. Ya, setiap orang. Setiap orang. Sekarang apakah orang mengembangkannya? Atau tidak? Orang dapat tidak mengembangkannya atau malas mengembangkannya kalau tidak memikirkan, tidak menghubungkannya dengan penghakiman akhir. Ya. Itu dia. Kalau tidak dihubungkan dengan penghakiman akhir, maka ya sikap seperti hamba yang dapat satu talenta tadi. Dia pikir ya dia hanya mencurigai keadaan tuannya. Tuanku malas, kau tidak menanam, masa menuai, kau pun menuai dari tidak apa yang kau usahakan. Bukan begitu. Iya, penghakiman akhir yang disebut dengan perhitungan tadi, setiap orang pula itu. Ya, ingat baik-baik, ini peringatan penting untuk kaum muda. Ya. Peringatan penting ini. Yang tua-tua juga lah. Ya, semua yang ya. tua-tua juga itu. Baik Ya. Romo, terima kasih Romo. Baik secara universal dulu Romo, Ya. secara umumnya. Ya. Injil pada hari Minggu biasa yang ke-33 ini, apa pesannya kepada kita semua dan bagaimana cara mengaktualisasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari? Ya. Menurut Romo lah, setelah Romo membacakan Injil ini. Iya, kalau pesan untuk kita semuanya umat Kristiani itu bahwa pertama dulu kita harus mensyukuri. Ya, bersyukur. Mensyukuri bahwa setiap kita rupanya diberi bekal untuk hidup kita yang dibahasakan oleh kitab suci ini, bakat. Yang dibahasakan oleh kitab suci ini talenta. Diberi. Dan itu patut kita syukuri itu. Dan kita juga telah menerimanya dengan cuma-cuma. Itu ya, telah menerimanya dengan cuma-cuma. Dan dia pun memberi dengan harapan kita mempertanggungjawabkannya pada akhir. Kita syukuri. Lalu yang kedua, kita itu punya tanggung jawab dalam menjalani hidup di dunia ini. Tanggung jawab itu adalah ketika kita masuk dalam dunia mulai untuk bekerja. Ya, usia untuk mulai bekerja. Apa itu? Ketika kita sudah masuk pada usia untuk mulai bekerja dan ketika kita mengisi masa itu dengan baik untuk bekerja, pekerjaan-pekerjaan itu sekalipun dihubungkan dengan mencari nafkah, tetapi di sana kita serentak juga ada pengembangan nilai-nilai yang didapat dari awal maksud kita menerima talenta. Apa itu? Nilai ketekunan, nilai kesetiaan, nilai tanggung jawab. Bahwa saya menjalani hidup di dunia ini dengan satu tanggung jawab yang pada akhirnya nanti saya akan mendapat hadiah. Ya. Bicara penghakiman akhir itu adalah bicara tentang hadiah. Lihat tadi,
dua hamba yang mengembangkannya itu, mereka mendapat hadiah, mereka diberi tambah. Ya. Bahkan kalau kita perhatikan 5 gadis yang bijaksana itu, yang setia dan tekun dan tanggung jawab, selalu berjaga-jaga, mereka diizinkan masuk dalam perjamuan Tuhan pesta. Itu dia. Nah, begitu juga ini, kita akan mendapat hadiah bahwa tuannya memuji dia sebagai orang yang setia, hamba yang setia, dan kepadanya ditambahkan. Tentulah pada akhirnya orang ini masuk dalam kerajaan Allah yang akan datang itu. Dan yang ketiga itu adalah setiap pekerjaan pengembangan untuk dunia ini dan sesama itu adalah bagian dari talenta yang kita dapat, dan pada akhirnya kita akan diminta untuk menghitung apa yang sudah kita terima itu. Perhitungan akhir itu menjadi acuan bagi kita untuk berjuang, bahwa semua yang kita kerjakan di dunia ini pada akhirnya akan diperhitungkan. Ya, perhitungan itu adalah penghakiman akhir. Dan ini yang harus kita takuti, penghakiman akhir. Ya, kalau kita mengerjakan sesuatu dengan memperhitungkan penghakiman akhir, saya yakin kita akan mengerjakan sesuatu itu dengan serius, dengan sungguh-sungguh, dengan penuh tanggung jawab, bahkan selalu berusaha atau berjuang. Karena itu penghakiman akhir tadi akan ambil bagian dalam kerajaan Allah. Orang barangkali didorong untuk itu. Mulailah sekarang sadar bahwa saya tidak mengerjakan sesuatu sebatas untuk menjalani dunia ini saja, untuk kehidupan dunia ini saja, tapi rupanya perhitungan akhir. Dan apa yang engkau peroleh sesudah perhitungan akhir itu, apakah seperti hamba yang dapat 1 talenta tadi, semua diambil daripadanya, diserahkan kepada yang lebih banyak. Itulah, kalau kamu tidak mengembangkan bakat ini sebagai host, ya nanti akan dikasih ke orang yang tekun belajar mengenai host, kan? Iya, itulah yang menjadi pesan saya. Oke, terima kasih banyak Romo. Baik Romo, Sobat Komsos semuanya, usai sudah perbincangan kita tentang Injil pada hari Minggu biasa yang ke-33. Semoga penjelasan singkat yang diberikan oleh Romo kita dapat menguatkan iman kita, terutama dalam mengembangkan talenta kita. Baik Romo, usai sudah, maka boleh ditutup dengan doa sekaligus berkat dari Romo. Baik, kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan yang Maha Kuasa, kembali kami haturkan kepadamu karena Engkau sangat mencintai dan mengasihi kami dengan anugerah-anugerah, bakat, talenta yang Kau berikan kepada kami. Terutama Engkau pada akhirnya bakat, talenta yang kami kembangkan itu akan Kau buat sebagai perhitungan akhir pada akhir zaman, pada penghakiman bagi kami. Semoga kami senantiasa mengembangkan apa yang telah Engkau berikan kepada kami dan menjaga kesetiaan kami itu untuk menuju perjumpaan dengan Engkau pada penghakiman akhir, sehingga kami didapati sebagai hamba yang tekun, setia, dan senantiasa memberi perhatian pada apa yang Engkau harapkan dari kami. Demi Kristus pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik Romo, terima kasih banyak. Jangan bosan-bosannya jadi narasumber kami ke episode berikutnya. Terima kasih banyak Sobat Komsos. Sampai jumpa di episode berikutnya.